Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Pertanian akan melakukan wawancara kepada para penjual atau pedagang buah jeruk di Pasar Ciputat. Perkenalkan, nama saya sendiri Muhammad Sani Ismail dengan NIM akhir 034 dan teman saya. Nama saya Raffi Ahmad Kurniawan dengan NIM akhir 114. Nama saya Muhammad Fatih Rahman dengan NIM akhir 093. Nama saya Muhammad Faris Inzaki dengan NIM akhir 125. Saya Yasir Arafat Ramadan dengan NIM akhir 118. Dan saya Muhammad Abdul Sidki dengan NIM akhir 136. Saya Muhammad Aril Fatah dengan NIM akhir 134. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai para pedagang jeruk pada struktur pasar monopolistik, dan kita akan menghubungkan dengan teori SCP, yaitu struktur, conduct, dan performance. Di sana kita bisa tahu dari mana pedagang itu menentukan harga pasar, bagaimana struktur pasar di sana, bagaimana mereka perilakunya terhadap para konsumennya. Oke, langsung aja kita menuju ke wawancaranya. Dengan Bapak siapa Pak namanya? Bayu. Ini Pak, pengen nanya-nanya terkait komoditas jeruk. Itu kalau penjualan jeruk beberapa bulan terakhir tuh bagaimana Pak? Apakah meningkat, turun, atau stabil gitu? Turun sih. Itu turun. Soalnya harganya lagi naik. Harga lagi naik. Juga kendalanya tuh apa Pak ketika ngejual jeruk? Kendalanya paling harus ada tester. Tester tuh. Kalau nggak ada tester, orang-orang kadang suka nggak jadi beli. Jadi dicobain dulu gitu. Kalau bagus dibeli gitu. Ya. Jadi itu tuh ngurangi jumlah gitu. Jadi kebanyakan yang tester tapi gak beli gitu. Ya kadang-kadang gitu, kadang-kadang. Terus kalau misalkan ini biar strategi orang pengen beli itu gimana? Apakah ditata atau gimana? Kan ini agak di belakang nih. Ya. Kurang kelihatan gak? Ini kan di depannya mangga nih, kenapa nih Pak? Soalnya harga jeruk kan lagi mahal, makanya segmented aja. Ya orang-orang yang butuh jeruk doang. Paling kayak buat hajatan, arisan, itu biasanya banyak yang beli. Itu biasanya langsung ngeborong, kita kasih harga, langsung nembak udah kilo 100 gitu biar dibeli. Dia emang karena lagi mahal aja jadinya di belakang gitu. Iya, karena lagi mahal. Terus kalau misalkan nentuin harga jeruk tuh gimana sih biasanya? Apakah dari supplier atau lihat kondisi pasar gitu? Tergantung dari harga modal. Ya. Biasanya kalau dari supplier udah harganya 20 sampai 30 ribu, kita jualnya bisa 40, 35. Tergantung harga dari suppliernya aja. Tapi itu seragam sama yang lain, Pak? Rata-rata sih seragam sih. Oh, seragam. Paling ada beda-beda dikit, misalkan 3.000 atau 2.000. Tapi suppliernya sama biasanya? Rata-rata di sini tuh sama di pasar sama. Induk. Oh, di pasar Induk. Iya, Ramadjati. Jati. Terakhir mungkin, Pak. Ya. Ini pasokan jeruk tuh di sini gampang diperoleh gak sepanjang tahun? Misalkan pasti supplier ngirim mulu gitu, atau kadang ada bulan yang gak ngirim gitu, waktu yang gak ngirim. Ya mungkin kalau barang mah ada, cuman emang harganya aja. Oh, harga. Kalau lagi banyak mungkin harga agak bisa turun, cuman kalau lagi dikit, demand-nya tinggi, terus harganya pasti mahal. Tapi ada mulu berarti sepanjang tahun. Sepanjang tahun dari suppliernya. Tergantung suppliernya. Oke, gitu guys. Ya, jadi sekian mungkin ya. Terima kasih. Sebelumnya Ibu dengan nama Ibu siapa? Bulan. Oke. Udah berapa lama jualan di sini? 2 tahunan. 2 tahunan. Udah tahunan. Oh, kalau boleh tahu, kita nanyanya buah jeruk aja ya, Bu. Iya. Sama beberapa bulan terakhir ada penurunan atau peningkatan, Bu? Apanya nih? Dari segi penjualan. Ya, biasa aja sih. Biasa aja. Normal ya. Oke, stabil terus berarti. Kalau momentum-momentum kayak lebaran gitu Adalah peningkatan. ada peningkatan. Terus kalau boleh tahu suppliernya dari mana ya? Dari sana. Belanja biasa di Induk. Oh, di pasar induk ya. Berarti Keramat Jati. Iya. Oke. Selain buah-buah lokal ada yang impor-impor gitu nggak? Nggak ada ya. Apakah dari Ibu melakukan strategi tertentu untuk menarik pembeli, misalnya cara menata buah atau memberi potongan harga atau promosi?
Ya semuanya harus ditata, dari tata buahnya, dari harganya. Terus yang selanjutnya bagaimana cara ibu menentukan harga jual jeruk di lapak ini? Apakah berdasarkan harga pasar atau ada pertimbangan lain? Ya sesuai harga pasar aja. Berarti menyesuaikan yang di sini ya. Apakah dari pasokan jeruk mudah diperoleh sepanjang tahun atau tergantung musimnya, Bu? Tergantung. Ini aja lagi susah barangnya. Oh, berarti tergantung. Berarti di Keramat Jati itu lagi susah ya nyari jeruk ya. Oke. Berarti kalau kayak gitu, situasinya kayak gitu, naik nggak harga jeruk? Iya, Naik ya, harga. Kan ngikutin ini aja. pasar ya. Oke. Berarti nggak semerta-merta bisa. Nggak bisa harga tetap. Heeh. Kita tergantung sikon. Kalau Iya. dari sana murah ya di sini pun murah. Kalau di sana Oke. mahal ya. Oke, berarti ngikutin harga supplier. Berarti pasar-pasar sini juga rata-rata dari ngambilnya dari Keramat Jati juga. Iya. Ya hampir sama. Pas awal-awal ibu mulai berjualan buah begini, gampang nggak tuh kayak nyari suppliernya? Oh, susah. Kan sebenarnya untuk pembeli itu setiap hari pasti ada pembeli, tapi Iya. kalau untuk pelanggan itu kan tergantung mereka gimana cara kita ngelayanin untuk harga. Iya, benar. Kadang kan orang jadi langganan bukan karena harga aja loh, dari ramahnya kita ngelayanin. Ya mungkin itu cukup dari kami. Makasih banyak ya Ibu mau diwawancara. Dengan siapa? Dengan Ibu Supriyati, Kalau boleh tahu udah berapa lama jualan di sini? hampir 15 tahun, Ibunya asal mana? asal Jawa, Jawanya Jawa. Jawa Kebumen, Kita bicaranya jeruk aja ya. Oh, iya. Suppliernya dari mana Ibu? Pasar Induk. Keramat Jati. Iya, Oke, berarti di sini rata-rata hampir seluruh ngambil di sana. ambil di sana ya. Kalau lagi beberapa bulan ini lagi stabil atau ada penurunan? Kalau atau stabil mah kenaikan? enggak, cuman dari sononya agak kosong, soalnya jeruk sekarang lagi mahal. Jadi kalau kayak gitu otomatis dari sini bakal ada kenaikan harga Iya, ya. naikkan harga, terus barangnya juga agak jelek. Soalnya kalau mahal itu barangnya jelek, dari sononya kosong banyak kosong. Selama 15 tahun selalu ngambilnya dari Keramat Iya, Jati ya. dari Keramat Jati. Nggak pernah dari yang lain-lain ya. Dari lain. Berarti ini jeruk lokal aja. Iya, lokal. Nggak ada impor. Oh, enggak. Oke. Kalau lagi musim lebaran, itu ada kenaikan ya? Ibu? Oh iya, kenaikan. Ada kenaikan. Soalnya dari biasa kan semua bahan pokok itu dari makanan itu semua naik. Semua naik. Tapi permintaannya tetap naik ya. Naik terus. Oke. Tahu nggak Bu, momen-momen lagi surut gitu lagi. Ada juga. Kalau musimnya kadang hujan. Oh iya, lagi musim-musim hujan kayak gini, rada turun. Ya, kadang turun, kadang naik, stabil. Dalam beberapa bulan ini ya cukup stabil. Lumayan juga. Lumayan. Oke. Punya strategi tersendiri nggak? Satu kualitas. Oke, kualitas harus dijaga ya, walaupun suppliernya sama. Terus habis itu apa lagi? Pokoknya saling inilah, pedagang sama pembeli itu komunikasi. Oke. Ya, Di antara pedagang ada kan ada juga bang. Ada pedagang kayak gitu sih. Oh iya. Terus bagaimana cara Ibu untuk menentukan harga jeruk ini? Apakah berdasarkan dari harga pasar atau ada pertimbangan lain? Dari harga pasar, ngikutin ditanya. Pokoknya kalau dari sononya mahal, kita ikutin aja mahal juga. Soalnya kan kalau kayak dari sono kan kita juga pakai mobil, pakai transport kan pakai ongkosnya juga. Ntar kita manggul pakai ongkos lagi. Nata ini kan pakai ongkos juga. Harga itu yang mempengaruhi. Iya. Soal distributor, logistiknya Ibu berarti punya sendiri. Iya. Tapi di pedagang sini ada yang mungkin satu logistik buat beberapa pedagang ada. Ada juga. Tapi kalau Ibu itu sendiri. Tadi masalah logistik itu punya pengaruh ya. Iya. Mungkin itu saja dari kami. Makasih banyak. Oke, di sini saya akan mengambil kesimpulan dari wawancara yang pertama. Yang pertama ini dari Pak Bayu. Yang pertama ini kita menanyakan tentang bagaimana kondisi penjualan jeruk di lapak Bapak Bayu selama beberapa bulan terakhir. Apakah ada peningkatan, penurunan, atau malah stabil? Dari jawabannya sendiri, berdasarkan penjual jeruk, diketahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir kondisi penjualan mengalami penurunan.
Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga jeruk yang membuat minat pembeli menurun. Akibatnya, jumlah pembeli berkurang dan penjualan tidak seramai sebelumnya. Dan yang kedua, apakah ada kendala yang sering dihadapi dalam menjual jeruk di pasar ini? Jawaban dari Pak Bayu, terdapat kendala dalam proses penjualan, yaitu sebagai pembeli sering meminta untuk mencoba jeruk terlebih dahulu. Bisa disebut tester. Namun setelah mencicipi, mereka tidak jadi membeli. Untuk mengatasi hal tersebut, Pak Bayu menempatkan jeruk tester di belakang agar tidak merugikan dan tetap menjaga kualitas buah yang dijual. Nah, terus pertanyaan selanjutnya tuh kita menanyakan terkait strategi yang dilakukan Pak Bayu agar penjualan jeruk itu meningkat. Umumnya itu semua komoditas yang dijual Pak Bayu. Nah, dari yang kami dapatkan informasinya itu bahwa yang menjual jeruk dan menjual produk lainnya, jadi disesuaikan. Jika jumlah jeruknya banyak, maka Pak Bayu tuh akan menempatkan jeruk tuh di display yang paling depan agar konsumen pertama kali itu melihat jeruk dan tertarik dan menanyakan, yang akhirnya mungkin akan membeli. Karena kan ketika jumlahnya banyak, harganya juga agak murah gitu. Namun ketika misalkan dalam kondisi yang sulit gitu, yang pasokan jeruk sedikit, biasanya jeruk itu ditempatkan di paling belakang. Karena buah yang lain yang lebih banyak di depan, lebih murah itu lebih menarik konsumen. Jadi diversifikasi produk aja, dan bagaimana penataannya itu berdasarkan kuantitas displaynya, seperti itu. Nah, selanjutnya tuh kita menanyakan juga terkait bagaimana penentuan harga jeruk. Pokoknya Pak Bayu, jadi penentuan harganya itu didasarkan pada harga yang ditentukan oleh supplier, dan Pak Bayu tentu mengambil untung gitu. Misalkan dari supplier menjual 20.000, ya Pak jual lagi 30 ataupun 25, seperti itu. Nah, dan itu pun sama dengan toko-toko yang lain, karena toko-toko yang lain pun itu suppliernya sama, yaitu dari Keramat Jati. Makanya tidak beda jauh perbedaan harganya, paling cuma 2.000 atau 3.000, seperti itu. Jadi sangat bergantung pada pasar. Kemudian selanjutnya itu kita menanyakan terkait pasokan ketersediaan jeruk ya dari supplier. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga itu bahwa jeruk itu selalu ada, namun kuantitasnya tergantung musim. Ketika musim panen mungkin kuantitasnya banyak, tapi ketika mungkin bukan musim panen jeruk, ya kuantitasnya seadanya dan harganya mungkin akan sedikit mahal karena ada kelangkaan di sana, seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan membahas kesimpulan pedagang yang kedua, yaitu Ibu Wulan. Nah, jadi wawancara ini memberikan gambaran tentang praktis bisnis sehari-hari penjual jeruk Ibu Wulan yang telah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun. Jadi yaitu yang pertama ada stabilitas penjualan, yaitu penjualan harian cenderung stabil atau normal. Namun terjadi peningkatan signifikan saat momentum khususnya seperti Lebaran. Yang kedua yaitu sumber pasokan, yaitu jeruk diperoleh dari pasar induk Keramat Jati atau supplier. Penjual tidak menjual buah impor, hanya buah lokal. Selanjutnya yaitu penentuan harga, yaitu harga jual tidak tetap dan sangat bergantung pada harga pasar yang dipengaruhi oleh harga beli dari supplier atau pasar induk, yang pada akhirnya dipengaruhi oleh ketersediaan atau musim. Selanjutnya itu ketersediaan. Pasokan jeruk tidak stabil dan tergantung musim saat ini. Pasokan sedang sulit yang mengakibatkan kenaikan harga. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Utamanya ya adalah penataan buah yang baik, penetapan harga yang kompetitif, dan yang paling penting pelayanan yang ramah untuk membangun pelanggan yang tetap. Selanjutnya adalah analisis berdasarkan teori SCP. Jadi yang pertama, penjual ini jika kita lihat dia beroperasi dalam struktur pasar persaingan monopolistik. Jadi monopolistik itu ada banyak jenis penjual yang sejenis dengan perbedaan sedikit, produknya relatif homogen dan hambatan masuk seperti modal itu rendah. Namun penjual ini bergantung pada supplier tunggal yang seperti tadi pasar induk Keramat Jati. Nah, selanjutnya dari perilaku penjual ini menunjukkan ciri-ciri pasar yang kompetitif. Penentuan harga penjual adalah price taker. Jadi penjual menyesuaikan harga dengan harga pasar dan supplier, dan diferensiasi harganya non harganya itu penjual berfokus pada pelayanan yang ramah dan penataan yang menarik dan mempertahankan pelanggan. Lalu ada performance-nya atau kinerja dari pasar. Kinerja yang terlihat adalah
penjual beroperasi dengan keadaan penjualan yang stabil. Responsivitasnya itu penjual responsif terhadap perubahan harga pasar. Seperti saat harga sedang naik, dia akan naik, dan ketika harga barang turun, dia akan menurunkan harganya juga. Jadi selanjutnya itu ada hubungan dengan pasar monopolistik. Bisnis yang dijalankan Ibu Wulan paling cocok diklasifikasikan sebagai pasar persaingan monopolistik, bukan persaingan sempurna murni. Jadi tuh ciri-ciri pasar monopolistik yang relevan adalah ada banyak penjual buah eceran yang serupa di lokasi tersebut. Yang kedua yaitu diferensiasi produk. Meskipun menjual komoditas jeruk, penjual memiliki kemampuan untuk menciptakan perbedaan di mata konsumen melalui lokasi, kualitas pelayanan yang ramah, diferensi non harga. Yaitu selanjutnya itu ada price taker dengan sedikit daya. Selanjutnya itu adalah kesimpulan dari hubungan tadi. Penjual ini beroperasi di bawah persaingan yang ketat, memaksa perilaku penyesuaian harga yang sesuai mekanisme pasar, namun tetap menjaga kinerja yang stabil dan mendapatkan pelanggan tetap. Penjual harus mengadopsi strategi diferensiasi yang merupakan pilar utama dalam pasar persaingan monopolistik. Hasil dari wawancara kepada Ibu Supriyati ini, jadi ini kan merupakan seorang pedagang buah di pasar Ciputat dengan pengalaman selama 15 tahun. Nah, yang mana ini memberikan gambaran operasional pasar buah jeruk yang komprehensif. Nah, pedagang tersebut menjelaskan bahwa komoditas jeruk yang dijualnya itu bersumber terutama dari pasar induk di Keramat Jati. Nah, selama beberapa bulan terakhir itu terjadi kelangkaan stok jeruk di pasar induk, sehingga pasokan di tingkat eceran menjadi terpengaruh. Meskipun demikian, penjualan Ibu Supriyati itu relatif stabil karena ia mempertahankan kualitas buah yang dijual dan membangun kepercayaan pelanggan jangka panjang. Dari sudut pandang praktis, pernyataan Ibu Supriyati itu juga menunjukkan adanya ketergantungan vertikal yang kuat antara pedagang eceran di pasar Ciputat dan pemasok utama di Keramat Jati, yaitu yang mencakup harga dan ketersediaan stok di pasar induk yang merambat langsung dan membatasi ruang gerak pedagang kecil di lapak. Selanjutnya, kinerja pasar atau performance dapat terlihat dari adanya campuran antara ketahanan mikro serta kerentanan sistemik. Di tingkat individu, Ibu Supriyati sendiri mampu mempertahankan pendapatan dan kepuasan pelanggan melalui kualitas serta layanannya, sehingga menunjukkan efisiensi alokasi sumber daya dari sisi pedagang. Namun dari perspektif pasar, secara keseluruhan, efisiensi serta kestabilan terganggu oleh fluktuasi pasokan di pasar induk. Ketergantungan hulu menyebabkan volatilitas harga di tingkat retail ataupun potensi ketidakseimbangan penawaran serta permintaan. Akhirnya, meskipun konsumen menerima layanan serta produk dengan kualitas yang relatif baik di lapak tertentu, keterbatasan pasokan dapat menimbulkan penurunan kesejahteraan konsumen melalui kelangkaan serta kenaikan harga ketika gangguan suplai terjadi. Kondisi empiris diperoleh dari wawancara Ibu Supriyati terlihat sangat konsisten dengan karakteristik pasar monopolistik. Banyak pedagang dengan produk yang serupa namun terdiferensiasi, kemampuan keterbatasan untuk menetapkan harga karena pengaruh supplier serta persaingan yang lebih kuat pada aspek non-harga seperti kualitas serta hubungan pelanggan. Perbedaan utama di sini adalah peran pasar induk Keramat Jati yang bertindak sebagai pengendali harga de facto di hulu, sebuah elemen yang menambah lapisan ketergantungan yang lebih khas pada struktur pasar lokal yang dapat mempersempit ruang diferensiasi monopolis pada harga di tingkat retail. Sebagai implikasi kebijakan serta strategi bagi para pedagang kecil, wawancara ini menyarankan beberapa arah tindakan. Pertama, diversifikasi sumber pasokan atau penguatan kemitraan langsung dengan petani maupun pemasok alternatif dapat mengurangi resiko kelangkaan dan memberi fleksibilitas harga. Kedua,
Penguatan harga strategi non harga seperti sertifikasi mutu sederhana, layanan pasca jual, dan program loyalitas berguna dalam mempertahankan permintaan meskipun terjadi fluktuasi harga. Secara keseluruhan, hasil dari wawancara Ibu Supriyadi menunjukkan bahwa para pedagang di Pasar Ciputat beroperasi dalam pasar yang bersifat persaingan monopolistik dengan ketergantungan upstream yang signifikan. Memahami hubungan struktur perilaku kinerja ini penting untuk merancang intervensi yang meningkatkan stabilitas pasokan dan kesejahteraan pelaku pasar lokal. Oke, berdasarkan hasil wawancara dari para pedagang buah jeruk di Pasar Ciputat, dapat disimpulkan bahwa aktivitas perdagangan jeruk di Pasar Ciputat menunjukkan karakteristik struktur pasar monopolistik persaingan sempurna, di mana banyak pedagang menjual produk sejenis namun memiliki perbedaan dari segi penjualan, pelayanan, dan kualitas barang. Meskipun terdapat banyak pelaku di pasar eceran, seluruh pedagang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemasok utama, yaitu Pasar Induk Ramat Jati. Nah, hal ini menyebabkan harga dan ketersediaan pasokan di tingkat pedagang sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar induk, sehingga ruang gerak pedagang kecil dalam menentukan harga itu cukup terbatas. Itu struktur, conduct, dan performance berdasarkan hasil wawancara di Pasar Ciputat adalah pertama dari segi struktur. Nah, secara bentuk pasar, persaingan monopolistik karena terdapat banyak penjual produk sejenis namun dengan sedikit diferensial. Untuk secara produk, di sini produknya homogen, yaitu jeruk, namun bisa sedikit berbeda berdasarkan kualitas, pelayanan, dan cara penataan buah. Berdasarkan hambatan masuk di pasar ini relatif kecil, karena siapapun dengan modal kecil dapat menjadi pedagang buah. Secara konsentrasi pasar, di sini tuh rendah di tingkat pedagangnya, tetapi tinggi di tingkat hulu, yaitu Pasar Induk Ramat Jati, sehingga terbentuk ketergantungan yang vertikal. Untuk faktor penentu harga, di sini harga ditentukan dari harga beli di pasar induk dan kondisi musim serta peningkatan permintaan konsumen, yaitu terutama pada hari raya Lebaran. Implikasi dari unsur struktur adalah struktur pasar di sini adalah kompetitif di tingkat retail, namun terkonsentrasi di hulu yang menjadikan pedagang kecil sebagai price taker dengan daya tawar rendah terhadap pemasok. Yang kedua, berdasarkan unsur conduct, yaitu perilaku pasar. Dari segi penentuan harga, pedagang tidak menentukan harga secara independen, melainkan mengikuti harga pasar dan harga beli dari supplier. Secara strategi penjualan, mereka berfokus pada diferensiasi non-harga seperti penataan buah yang menarik, pelayanan ramah dan menjaga hubungan personal dengan pembeli, memberikan potongan harga untuk pembelian besar, menyediakan tester dengan pengendalian tertentu agar tidak merugikan. Nah, untuk berdasarkan adaptasi pasar, di sini pedagang menyesuaikan stok dan harga sesuai kondisi musim dan permintaan konsumen. Implikasi dari unsur kedua dari unsur conduct ini adalah karena keterbatasan dalam pengendalian harga, pedagang lebih menonjolkan strategi pelayanan dan hubungan personal untuk mempertahankan pelayanan dan daya saing. Nah, dari unsur ketiga yaitu performance atau kinerja pasar, secara efisiensi dan stabilitas, kinerja penjualan itu relatif stabil meskipun dipengaruhi fluktuasi harga dan pasokan. Untuk daya tahan, pedagang dengan strategi pelayanan dan kualitas yang baik seperti Ibu Supriyati mampu mempertahankan pelayanan dan pendapatan meskipun kondisi pasokannya berubah. Secara kerentanan, ketergantungan pada satu sumber pasokan menimbulkan resiko harga yang tinggi dan kelangkaan barang pada musim tertentu. Berdasarkan kesejahteraan pasar, konsumen mendapatkan kebermanfaatan berupa pelayanan dan kualitas yang baik. Namun, kesejahteraan menurun ketika terjadi kenaikan harga karena pasokannya terbatas. Nah, untuk implikasi dari unsur performance ini adalah kinerja pasar menunjukkan efisiensi mikro di tingkat pedagang, tapi efisiensi makro terganggu oleh fluktuasi pasokan dan
ketergantungan hulu. Nah, secara akhir dengan demikian hasil wawancara ini menegaskan bahwa hubungan struktur, conduct, dan performance berjalan dengan konsisten. Artinya, struktur pasar yang kompetitif dan bergantung pada pemasok membentuk perilaku pedagang yang fokus pada diferensiasi non harga yang pada akhirnya menghasilkan kinerja pasar yang stabil namun rentan terhadap fluktuasi eksternal. Nah, itu adalah kesimpulan akhir dari hasil wawancara kita di Pasar Ciputat dan bagaimana analisisnya terhadap model SCP. Terima kasih. Nah, demikian hasil wawancara kami di Pasar Ciputat untuk produk pertanian pada komoditas buah jeruk. Nah, semoga wawancara kami dan hasil analisis kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.